Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita akan berbicara secara khusus terkait dengan dasar-dasar hukum tata negara. Setelah kemarin kita berbicara banyak hal tentang dasar-dasar hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum perdata, dan seterusnya. Hari ini secara khusus kita bicara tentang hukum tata negara, ya kan? Dari istilah tata negara saja kita bisa sedikit mempunyai gambaran ya seperti apa hukum tata negara itu atau apa hukum tata negara itu. Nah, dalam pengertian yang luas, hukum tata negara itu mencakup dua bidang hukum ya. Yang pertama adalah hukum tata negara, yang kedua adalah hukum administrasi negara atau HAN. HAN juga sering disebut sebagai hukum tata usaha negara. Nah, apa itu HTN dan HAN? Kita lihat di sini bahwa HTN adalah hukum yang mempelajari hal-hal fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan yang menyangkut langsung tiap-tiap warga negara. Sementara HAN ini adalah peraturan-peraturan tentang segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Jadi di sini sudah sedikit jelas seperti apa perbedaan antara HTN dan HAN. Jadi kalau HTN itu lebih bersifat teknis ya. Nah, sementara HTN itu non teknis, ya kan? Jadi perbedaannya sebenarnya tidak terlalu prinsipil ya, karena hanya terkait dengan pembagian tugas saja gitu kan. Nah, secara secara ringkas ruang lingkup dari HTN dan HAN perbedaannya adalah kalau HTN yang pertama mengatur organisasi negara. Kemudian kalau HAN ini mengatur cara bagaimana organisasi negara itu ikut serta dalam pergaulan kemasyarakatan. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Kemudian yang kedua, HTN itu mempelajari negara dalam bentuk belum bergerak. Kemudian HAN ini mempelajari negara dalam bentuk bergerak. Ya. Kemudian yang ketiga, HTN itu adalah menjelaskan bentuk negara yang tercantum dalam undang-undang dasarnya. Kemudian kalau HAN menjelaskan tata cara melaksanakan tugas-tugas HTN untuk kepentingan warga negara. Jadi bagaimana bentuk negara, seperti apa negara ini, pemerintahannya seperti apa, susunannya seperti apa. Itu kemudian tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang disematkan kepada susunan dari negara itu adalah bagian dari hukum administrasi negara. Nah, kita lihat seperti apa bentuk negara kita, negara Indonesia. Namun sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih bentuk negara itu gitu kan. Nah, dalam konteks makna bentuk negara, bentuk negara itu didefinisikan sebagai bangunan negara yang terkait dengan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Jadi eh, kekuasaan yang segitu luasnya itu bagaimana negara itu membaginya antara pemerintahan yang ada di pusat dengan pemerintahan yang ada di daerah. Nah, ini tentu berbeda-beda sesuai dengan bentuk dari sebuah negara itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara umum, ya kan, macam-macam dari bentuk negara itu ada tiga. Yang pertama adalah ada yang berbentuk negara kesatuan, yang kedua negara serikat, dan yang ketiga adalah perserikatan negara-negara. Jadi ada negara itu yang bentuknya unitaris, ada yang berbentuk federasi, dan ada yang berbentuk konfederasi. Nah, apa negara kesatuan itu? Negara kesatuan itu secara umum dalam satu negara hanya ada satu kekuasaan pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Ya. Yang disebut sebagai pemerintahan pusat. Di mana pemerintahan pusat dalam konteks negara kesatuan ini memegang kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan kekuasaan negara yang luas itu. Jadi pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan kekuasaan negara yang begitu luasnya itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintahan pusat ini membagi kekuasaan yang begitu luas itu terhadap pemerintahan di daerah-daerah gitu kan. Makanya dalam konteks negara kesatuan
Ini hanya ada satu kepala negara yang disebut biasanya sebagai presiden. Dan ada satu konstitusi, ya kan? Kemudian ada satu lembaga legislatif dan ada kementerian di pemerintahan pusat. Itu apa namanya? Ciri-ciri dari negara kesatuan. Nah, kemudian kalau negara serikat itu seperti apa? Nah, negara serikat itu secara apa namanya? Umum itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Jadi dalam sebuah negara itu di dalamnya itu ada negara bagian yang terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara-negara bagian. Ya. Nah, dalam konteks negara bagian ini posisinya adalah negara yang merdeka juga dan berdaulat, tetapi mereka merdeka dan berdaulat ke dalam. Ya, tetapi tidak berdaulat keluar dari negara bagian tersebut. Nah, dalam konteks apa namanya pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat ini berlaku untuk seluruh ya negara-negara bagian. Jadi misalnya dalam dalam sebuah negara serikat eh, itu ada 10 negara bagian, maka undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat ini berlaku untuk 10 negara bagian itu. Sementara undang-undang yang dibuat oleh negara bagian ini hanya berlaku untuk negara bagian yang membuat undang-undang itu. Misalnya antara satu negara bagian dari 10 negara bagian itu satu membuat undang-undang tentang misalnya lalu lintas di negara itu, maka undang-undang lalu lintas yang dibuat oleh negara bagian satu negara bagian itu hanya berlaku untuk negara itu, tidak berlaku terhadap negara-negara bagian yang 9 tadi, gitu kan. Kemudian perserikatan negara-negara atau negara konfederasi itu adalah gabungan beberapa negara yang semuanya masing-masing negara itu memiliki apa namanya kedaulatannya masing-masing dan semuanya bersifat merdeka. Jadi dalam konteks negara-negara konfederasi ini masing-masing negara ini memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri. Ya, memiliki kedudukan dan wewenang yang sama untuk mengatur pemerintahan negaranya sendiri. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjamin pertahanan, untuk menciptakan pertahanan, ya, keamanan ekonomi dari masing-masing negara konfederasi. Selain karena memang ada faktor historis, ya. Kenapa kemudian negara itu bergabung dalam suatu negara yang disebut sebagai negara konfederasi. Nah, kalau kita rujuk dalam konteks negara kita, negara Indonesia, seperti apa sih bentuk negara Indonesia itu? Maka kita lihat dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di situ dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federasi atau negara konfederasi. Jadi bentuknya apa namanya bentuk dari negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya kan? Hal ini dibuktikan dengan Indonesia mempunyai seorang kepala negara, memiliki satu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan ada satu lembaga legislatif di pusat serta ada lembaga kementerian ya, di pemerintah pusat itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur dari negara itu. Jadi secara umum unsur negara itu ada 5. Yang pertama adalah adanya pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kemudian ada rakyat atau warga negara. Ya, kemudian ada wilayah tertentu yang diklaim sebagai wilayah dari negara itu. Kemudian berdaulat penuh, ya kan? Kemudian adanya pengakuan dari negara-negara internasional. Jadi dikatakan ada negara ketika 5 unsur dari negara ini terpenuhi. Jadi kalau ternyata tidak ada pengakuan dari negara-negara internasional, maka wilayah itu, negara itu belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Nah, kalau kita lihat terkait dengan bentuk pemerintahan negara secara umum itu ada dua, ada monarki dan ada republik. Kapan dikatakan monarki? Jika kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, atau
di situ negara itu sifatnya dinasti, ya kan? Dikatakan sifatnya dinasti ketika kekuasaan negara itu diwariskan pada keturunannya. Si A menjabat sebagai kepala negara, misalnya sebagai ratu atau sebagai raja, kemudian dia meninggal, maka kekuasaan yang dia tinggalkan itu akan secara otomatis, ya, dalam sistem monarki diwariskan kepada anak keturunannya. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan negara itu adalah ada yang bersifat republik. Kapan dikatakan republik? Jika kepala negaranya adalah seorang presiden. Karena kekuasaan ini dalam bentuk republik itu tidak diwariskan, tetapi dipilih oleh rakyat sesuai dengan sistem ketatanegaraan di negara itu. Nah, maka kalau kita rujuk tadi dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 kan dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tadi ciri-ciri dari negara kesatuan seperti apa kan sudah, ya kan? Ada satu kepala negara, ada satu konstitusi, ada satu lembaga legislatif, dan ada lembaga kementerian di pemerintahan pusat. Ya kan? Itu ciri dari negara kesatuan dan berbentuk republik. Nah, republik itu tadi seperti apa? Republik itu kekuasaan itu tidak diwariskan. Artinya dipilih oleh rakyat sesuai dengan sistem ketatanegaraan itu. Dan biasanya dalam konteks pemerintahan yang bersifat republik itu disebut sebagai presiden kepala negaranya, ya kan? Maka kita lihat misalnya dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 45. Di situ dikatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Jadi kalau kita rujuk dalam konstitusi Indonesia, bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan kepala negaranya adalah presiden. Nah, jadi Indonesia itu ya seperti itu ya, berarti masuk bukan negara federasi ataupun konfederasi, tetapi negara kesatuan yang berbentuk republik dan kepala negaranya adalah presiden. Nah, terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, dalam konsep negara demokrasi kita mengenal ada dua sistem pemerintahan. Ya kan? Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, seperti apa perbedaan kedua sistem pemerintahan ini? Kalau dalam sistem pemerintahan presidensil, ini dikenal pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Presiden itu selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, eksekutif atau presiden ini tidak bertanggung jawab kepada legislatif, sebaliknya juga legislatif tidak bertanggung jawab kepada eksekutif. Tetapi masing-masing lembaga ini bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya. Kemudian yang keempat, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif ya. Artinya di sini kedudukan presiden ini cukup kuat, ya kan. Meskipun sebaliknya legislatif tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Tetapi lembaga legislatif ini dapat mengimpeachment presiden ketika presiden menjalankan tugasnya itu dinilai melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang atau melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Sementara sistem pemerintahan parlementer ini ada dua lembaga tinggi yang saling mempengaruhi. Jadi saling mempengaruhi ini dua lembaga tinggi ini, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jadi kalau tadi dalam sistem pemerintahan presidensil adanya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, wewenangnya seperti apa lembaga eksekutif dan wewenang lembaga legislatif ini terpisah secara tegas, ya kan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sementara dalam sistem pemerintahan parlementer, dua lembaga ini, eksekutif dan legislatif ini saling mempengaruhi. Nah, siapa yang membentuk lembaga eksekutif? Yang membentuk lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer itu adalah itu adalah parlemen, ya kan? Ya. Yang partainya menguasai mayoritas di parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilu. Jadi kekuasaan legislatif dalam konteks sistem pemerintahan parlementer
Ini partainya dipilih dulu oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian partai yang menguasai mayoritas di parlemen ini kemudian membentuk eksekutif, ya, membentuk eksekutif, ya, di mana eksekutif ini dipimpin oleh perdana menteri. Jadi karena yang memilih perdana menteri itu dan kabinetnya adalah parlemen, maka perdana menteri ini bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi kabinet atau perdana menteri ini bisa jatuh ketika tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Jadi kekuasaan perdana menteri ini tidak cukup kuat ya dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensil. Karena apa? Karena dia dipilih oleh parlemen, eksekutif itu atau perdana menteri itu dan kabinetnya itu dipilih oleh parlemen. Dan kalau dia tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka dia bisa jatuh, ya kan? Kemudian antara kepala negara dengan kepala pemerintahan ini berbeda dalam sistem pemerintahan parlementer. Nah, kepala negara itu bermacam-macam sebutannya. Ada yang disebut sebagai presiden, ya kan? Ada raja, ada sultan, ada kaisar, atau lainnya mungkin, ya kan? Sesuai dengan konstitusi dari negara itu. Ya. Tetapi kepala negara itu yang disebut sebagai presiden itu atau raja itu dan lainnya itu bukan kepala pemerintahan. Jadi tugas kepala negara itu hanya memberikan restu atas eksekutif. Ya. Jadi dia tidak memiliki tidak memiliki kewenangan yang eh, apa istilahnya? Kewenangan yang fundamental ya dalam sistem pemerintahan di negara yang sifatnya parlementer itu, kepala negara itu. Nah, dalam konteks organisasi kekuasaan negara Indonesia, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, organisasi kekuasaan negara Indonesia itu terdiri dari 9 organisasi ini. Yang pertama adalah MPR ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, ada Presiden, ya kan? Kemudian ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada MA atau Mahkamah Agung, ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan ada KY, Komisi Yudisial, di mana semua organisasi kekuasaan negara ini terkait dengan kedudukan, tugas dan kewajibannya, serta kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang terkait dengan masing-masing dari organisasi kekuasaan negara ini. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dasar-dasar hukum tata negara. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.